Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musabbibil asbab wa murabil arbab wa syadidil iqab. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyil haqqi was-shawwab Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Segenap puji syukur milik Allah Rabbul Alamin, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, tanpa disadari, tanpa tahu sebelumnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita, kumpulkan kita di satu tempat yang tidak biasa, di malam yang tidak biasa. Bu, halo Bu, ada kayaknya Bu? Alhamdulillah. Pilih Parundung itu. Kenapa saya akan tempat yang biasa di malam yang luar biasa? Karena kita berkumpul bukan di tempat biasa, melainkan di salah satu tempat yang ada di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling Allah cintai. Dalam satu riwayat yang sahih, beliau alaihi wasallam tegas menyampaikan, ahabbul biqa indallahi masajid. Yang paling Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai terkait dengan tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Maka catatan yang pertama, kita berkumpulnya bukan di tempat biasa, melainkan di tempat yang luar biasa. Karena Allah sangat mencintai tempat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang saya muliakan, yang saya hormati karena Allah, Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini hadir di tempat ini bareng dengan kita bersama, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Hansi, Pak ya? Oh, Resmi, maka bagian garam beruna. Dekatan pun sepuh miwano mangsami empak marbarak sakinai makom al-sami sami rawuh kalawan nyupri karidoan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keridoan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Terkhusus agenda Ki Adit yang sangat luar biasa, sumbangsi pemikiran, tenaga dan segalanya, yang lalu kemudian didukung dengan aparatur pemerintahan setempat. Dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala terselenggaralah kegiatan sebesar ini, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin dulu. Ibu amin sanes. Sanes di rumah jalanin. Amin teh ajib doa anak. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan apa permintaan kita. Amin dulu. Ibu ayo naon? Badai ngawas, badai nudutan Bu. Alhamdulillah. Dari banyak teh kuku muntir Bu. Si ngoreng si rama-rama.
Panyateh tunggul bermikir si orang ada yang jalan waduh. Sekedap sekedap malam itu gue. Widian singkuring dina ieu kesempatan sareng saat anu sangat luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwa saya mengawal proses dari nol sampai terselenggara, bahkan terlihat Masjid Allah yang sangat luar biasa malam hari ini. Dari mulai nol sampai sekarang saya tuh percis bagaimana perjuangan perjalanan totalitas yang tanpa batas yang dibentuk melalui panitia terkait yang diizinkan oleh aparatur pemerintahan setempat, lalu kemudian terbentuklah masjid yang kita cintai. Di awal saya doakan mudah-mudahan panitia terkait yang mencurahkan segala asa kemampuan yang dimilikinya untuk lalu kemudian memberikan kontribusi baik materialnya, moralnya, tenaganya dan seterusnya, mudah-mudahan oleh Allah dicatat sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan lebih dari itu hadirin, untuk orang-orang yang membangun masjid, maka ada riwayat yang khusus Allah Ta'ala tanpa kita tahu dan kita sadari, Allah akan siapkan bangunan rumah di surga. Amin. Kalau kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan, bana Allahu baitan fil jannah." Rawahu Ahmad. Siapa orang yang membangun masjid, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bahwa membangun masjid tidak identik dengan ngaduk saja, tidak identik dengan ngecat saja, tidak identik dengan membeli makanan ala kadarnya saja, tapi apapun yang terkait dengan hubungan membangun masjid, baik itu pola pikirnya, gambarnya, tenaganya, dan apapun yang dicurahkan untuk dan dalam rangka membangun masjid, maka masuk kategori bana masjidah. Insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, saya pembicara keberapa, Bu? Pembicara ketiga ya, Bu ya. Pembicara pertama tadi berbicara tentang apa? Halo? Halo? Tentang apa? Kasih sayang terhadap orang tua. Ya. Melalui undangan peresmian masjid, nama warga masyarakat daerah Patro, Desa Nawan, Sukamukti, Arapal, bagaimana bentuk kasih sayang terhadap orang tua. Pemateri kedua berbicara dulu. Berbicara tentang halo. Aduh, masya Allah. Apa nunggu ngawas sih Bu? Ya, kada ayat anakeun ari nose. Mau balik anu kedua berbicara seputar ilmu, terusnya seputar muharram. Alatan ieu ulama Arapal we warga masyarakat kampung ieu. Aya naon di muharram, aya naon dina ilmu, aya naon dina amal. Tah panginten simkuring widian kupalawati sadayana, terkhusus panginten pangulang kasimkuring teh ieu ngeunaan anu 44 tahun sareng bab masjid. Karena bab masjid. Nulisan itu insyaallah urang ngobrol aya nama seputar masjid. Atau saya masjidnya Pak? Bu, atau saya masjidnya? Gagah tuh masjid. Luar biasa. Alhamdulillah. Saha nu masihan Bu? Saha nu masihan di masjid? Ieu teh masjid saha? Kalau wali taras di mana cara bingung. Ya. Masjid bulan ada, masjid haji bulan dan seterusnya. Allah tegas di dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah
fala tad'u ma'allahi ahadan. Catat di dalam hati Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada atas nama masjid milik fulan, milik fulana, milik siapapun yang ada di kehidupan dunia yang mana ini. Hakikatul amrinya masjid itu milik Allah. Ini sekali. Oh saya kira iya masjidnya milik Allah. Domain sakit itu saur Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Poin yang pertama, karena ini masjid milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, catat dengan catatan tinta emas dalam hati kita. Jangan sekali-kali coreng-moreng masjid Allah ini. Jangan kita kotori, jangan kita ciptakan huru-hara di masjid ini. Tapi seyogyanya justru kita jaga bersama. Kita siap untuk mengawal masjid ini, kita hidupkan masjid ini, bahkan jadikan sarana menuju ketaatan kepada siapa? Siap bu? Siap namun? Ibu bapak siapa? Siap memakmurkan masjid. Tuh, gue yang pertama singkat deh. Ini masjid milik Allah, Pak. Mohon izin saya sampaikan. Maka jangan sekali-kali masjid ini tercoreng, mohon izin, atas nama apapun, baik itu ormas, kelompok dan seterusnya. Pastikan ini masjid milik Allah. Maka jalankan ini masjid sesuai dengan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju Pak? Setuju Bu? Apapun benderanya, apapun ormasnya, berangkat dari kiai mana, ngomong sabara tahun sampai di masjid ini, jadikan ini masjid sarana untuk ibadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat Pak? Ibu sepakat? Saya ibu sepakat ya. Kalau berdoa kita awal pasti ibu. Mudah-mudahan ibu khususnya ada juga bersama tanda dan diunasan bawahnya. Boleh ditarik pada bagian. Ya kalau nggak dulu dari ceritanya. Dan biasanya langsung berbagai duit ibu asal ngaji, manyu. Saya jujur itu. Dan biasanya lamun ibu-ibu tiga atau stok seueur ngadu kasahu ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoakeun mudah-mudahan ibu-ibu masih kena melotot di tempat dia, mudah-mudahan Allah diberkahan rezeki amin ya. Dipanjangkan yuswana dina kataatan amin. Dalam ibu-ibu aman, insya Allah salah kinate bakal aman. Lamun salah kinate aman, ibu aman, insya Allah salah kita bawa pemajikan tersebut. Dia kudu soleh, sareng soleha, suami sareng seperti itu. Kurang keras kan? Poin yang kedua. Bu, halo, masih ada Bu? Izin. Masjidnya gabungan. Usahakan itu kurang isian masjidnya kedah loyok sareng karidoan montong melakukan perkara-perkara untuk diridoan Bu. Montong melakukan perkara memahat tingkat pendukung dan sama-sama kurang terdengar masjid beribadah di masjid dalam rangka ibadah kah? Ini tambah takokan kan diciloklah. Tapi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Domain sakit berbicara tentang memakmurkan masjid. Hadirin bisa dapati beberapa tempat di dalam Al-Quran, terkhusus di dua ayat yang tegas dan pasti. Yang dua ayat dalam surat yang berbeda, satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Ya. Pertama dalam surah At-Taubah di ayat 18. Yang tadi Kiai Lumingkeun agenda subhanallah. Ya. Disampaikan mukadimah tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir al-ayat.
Hanyalah orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Salih dibuka oleh salih. Saul santri mabukir. Bahasa innama itu merupakan adatul hasri. Hartosna ngahususkeun, ngawunggulkeun, membatasi. Jadi lamun aya bahasa innama ya'muru, hartosna hanyalah yang memakmurkan masjid itu pertama orang yang beriman. Berarti mafhumna kumaha? Salian jaminan iman manehanana moal bisa ngamakmurkeun masjid. Dari masjid mah nu ngamakmurkeun teh angin jami anu iman. Wah, poinna. Nu katilu dina ayat eta aya bahasa ya'muruna masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Maksudnya tadi. Jadi sanes masjid bulan, sanes masjid bulana, tapi masjid sagu Allah. Waktu kan ayat tadi hanyalah yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Perkarasanana ayeuna kumaha ngamakmurkeun masjid? Aja cek Pak RW TKD-nya barudak itu kastabna teh. Ayeuna mah urang teh geus boga masjid anyar, urang ramekeun cenah masjid. Rame ku bahasana, punten. Rame jeung makmur benten hartosna. Ari makmur mah tina amarah. Hartosna ngahirupkeun, membangkitkan sesuatu yang asalna calik ya, jadi tati. Anu asalna bergerak jadi gerak. Da ari ngaramekeun masjid mah teu hese rupa. Kantong bapak ibu ulang barudak leutik berenyit 15 jelema bareng sarung sina lompatan di masjid insya Allah naon tuh gitu kata saya namanya. Jadi jumlah sanes ngaramekeun masjid tapi memakmurkan masjid. Perkarasanana kumaha cara ngamakmurkeun masjid? Nah, di dieu persoalanna. Dumeh yang masjid Allah anu pangapunten tidak bisa siapapun dan apapun jabatannya lalu kemudian sekonyong-konyong melakukan ceritanya memakmurkan masjid tapi tidak pernah diridhoi dan dicintai Allah Taala apa yang dilakukan di masjid tersebut. Contoh cariosna ngamakmurkeun masjid, mulang bapak-bapak ibu-ibu di masjid, balakai celakaan babarengan tuang di masjid, jeung jengkol jeung pedapu pas oleh aya sambal kana karpet segala macam. Nu diobrolkeunana bab arisan di jero masjid. Cik ali benaros. Bios teu Pak? Bu, bios teu Bu? Arisan di masjid bios teu? Amun ibu nu kenging arisan bios? Wah, bios. Ya. Atasan naon? Terbiasa memakmurkan masjid sesuai keinginan kita. Aduh pangapunten. Maka bagaimana cara memakmurkan masjid? Kita rujuk bagaimana Allah Taala tegas ya, dalam surah An-Nur diantaranya di ayat 36-37. Kata Allah Taala di buyutin adinallah ya, di bumi, di tempat, di rumah. Berkata Syekh As-Sa'di di buyutin fi masjidin adinallah yang Allah izinkan anturfa wa yudhkar fi asmuh. Kata Allah dalam surah An-Nur, pertama memakmurkan masjid itu anturfa. Berkata di antaranya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Aisarut Tafasir, yang dimaksud dengan antumara, yang dimaksud dengan mengangkat yang dimaksud ternyata di dalamnya ada dua makna. Pertama, binaul masjid hissiyan wa ma'nawiyan. Yang dimaksud adalah meningkatkan masjid ada dua makna. Pertama, membangun secara fisik ya, seperti dia ya, gagah luar biasa di masjid, membangun. Yang kedua adalah secara makna. Apa yang dimaksud secara makna? Aku bingung aya istilah lamun masjid loba kegiatan ku kampung tetangga depan nyebutna teh
Masjid Al-Inabah macana rame, entah sepi isinya di kuburan. Jadi makna mengangkat yang dimaksud pertama membangun, yang kedua menghidupkan kegiatan agama di masjid. Yang kedua, an-yudhkara karofihas. Cara memakmurkan masjid yang kedua adalah disebutkan di dalamnya nama Allah. Selain nama Allah bukan memakmurkan masjid. Misalnya bapak-bapak kumpul di sini, kumpul, lalu kemudian menyebutkan bukan selain Allah yang disebutkan, maka itu tidak masuk kategori memakmurkan masjid, karena kata Allah disebutkan di dalamnya nama Allah. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu, yang dimaksud disebutkan nama Allah bitauhid wa fi'lil ma'murati kasalawatil maktubati wa dzikri wa qiraatil Qur'an wa ta'allumil ilmi syar'i wa ma asbaha dzalika min anwa'il ibadah. Yang dimaksud disebutkan nama Allah di dalamnya, ini masjid dihidupkan dengan membaca Al-Qur'an, sholat berjamaah, lalu kemudian kajian ilmu agama, dan seterusnya yang merupakan bagian daripada ibadah. Harus Pak? Bukan bos. Jadi memakmurkan masjid nu dimaksud kita hidupkan kegiatan agama yang biasa kita lakukan di masjid yang kita cintai. Abdi Bainaros siap, ibu-ibu pengawasan masjidnya siap, asli siap. Wani diriungkeun di desa awas cakra aganda katanya siap dari ibu ya. Bapak-bapak siap, pami diulang ngawas di masjidnya siap. Pak, jangan bisa di antara kita Pak. Usia bapak yang saya lihat di sini luar biasa, kepala 5, kepala 6. Di dunia ini sebentar, sementara kalau kita ibadah sendiri, mohon maaf misal bapak sholat di bumi, sahur Rasul sholat di bumi, pasien tilu pahalana, tos tilu tepa punta, dipotong pohon rokaat sesa 2, dipotong dari itu ingat di mana kunci motor tinggal dipotong pohon bacaan aku bayar kabeh. Benten umpami urang salatnya di mana? Di masjid. Kama qala Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Salatul jamaati taqulu min salati fadhi bisatti wa isrina darajat. Ternyata sholat berjamaah jauh lebih besar pahalanya, sampai 27 derajat ya, melebihi sholat sendiri. Alhamdulillah. Siap Bapak berjamaah ke masjid? Siap? Siap Pak? Insya aduh ican Allah ini siap tuh. Kurang beri hadiah tuh. Kita lihat kayak gitu. Riwayat kedua Pak, mau izin saya sama mereka. Orang yang biasa berangkat berjamaah masjid, jaminannya 2 Pak dari Allah Taala melalui lisan Muhammad SAW. Pertama diangkat derajat, yang kedua digugurkan dosa-dosa kita. Abdi Bainaros, usia Bapak sareng dosa ageng mana Pak? Alhamdulillah lain bos. Ibu dosa yang sametan seueur mana? Seueur sametan ibu. Sok saja cerita gitu. Ayang kadengnya 2 bulan. Ayang kadenge ya Allah. Cik Abdi Bainaros, da urang mah Pak. Hirup aya di ujung Curug Batur punten ieu. Diutuh di eta dina Curug Batur. Wah. Hina hirup jalan deui. Lamun aletakan moal gunungan meureun moal boga duit gede. Lamun teu nutur gunungan meureun, urang moal tuluy digawe di perusahaan eta. Hina ka urang. Cara untuk mengangkat derajat kita bukan kita memiliki uang banyak, bukan cara kita melakukan apapun, tapi ternyata ada cara yang ringan,
yang Allah Taala jamin cukup bapak-bapak ini kebetulan si ibu bapak-bapak melangkahkan kedua kaki tepat kedua panganan angkat ke masjid berjamaah. Dalam satu riwayat yang sahih Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat bahasanya awal aqulu ala ma yanqullahu khatayahu wa yarfa'u biha darajat. Rasulullah kepada sahabat, woi sahabat, woi jawab woi tak perlu gitu ngaji mah. Bayangkan kalau bapak-bapak ini mendengar langsung dari Rasul. Mau tidak aku tunjukkan kepada Rasul apa yang membuat derajat kita tinggi dan apa yang membuat dosa-dosa kita berguguran. Bagaimana kata para sahabat? Bala ya Rasulullah. Kantenan makomo dan hidup misi turun kita ke dunia kalau video dipantau waktu kalau ketemu kira-kira mau dari tipis iman setimpang lalu tempatnya dihargai di lemah dosa mereka beneran silahkan orang dari ibu sahur para sahabat bala ya Rasulullah kantenan makomo. Lalu kemudian kata beliau bagaimana? Pertama, isbagil wudu alal makani. Sempurnakanlah wudu dalam keadaan sulit kita berwudu. Maksudnya tiris. Cipta yang harus. Ayo bapak subuh ya. Berat sholat, berat kacaina. Allah siapa ya? Jangan lupa dan karena berat kacaina, berat sholat mah. Dua nana, dua nana, nyepong cai, aduh, mesti sih nyepong es. Dari sholat mengenai dulu cari takut aku berat, betahnya dengan ekor, ya di situ. Sahabat Rasul pertama, sempurnakanlah wudu ketika kita berat dulu. Yang kedua, nah ini, ya, yang kedua apa? Ar-raha ilal masjid. Di riwayat yang lain, al-khutwatu ilal masjid. Bapak ibu, bapak-bapak khususnya berangkat melangkahkan kedua kaki menuju masjid. Ditafsir dalam Musnad Imam Ahmad lebih spesifik lagi. Kullu khutwatin yahudu ilal masjid. Khutwatul ula turfa'u darajat wa khutwatul tani turfa'u dulu. Kalau bapak melangkahkan dua kaki ke masjid, maka langkah pertama Allah angkat derajat, langkah kedua Allah gugurkan dosa. Insya Allah. Atas dulu Pak. Tuh luar biasa kan berjamaah. Siap berjamaah Pak? Aduh ya. Urang tambahan dari atau tambahan dari riwayat katilu. Tapi benar bapak yang dijamin rezeki Allah. Ibu yang dijamin rezeki Allah. Ayo budak sehat. Ayo samatan ijabah Allah. Ayo bapak budak hitam. Oh, sip ada. Kumaha carana hiji berjamaah Pak. Dalam satu riwayat yang saya dikeluarkan oleh Imam Muslim, salah satu 3 perkara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dhaminun alaihi, yang Allah akan jamin 3 perkara ini, 3 kelompok manusia. Salah satu yang 3 itu ar-rajulu raha ilal masjid fa huwa dhaminun. Adalah laki-laki yang biasa berangkat ke masjid, dia ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang rumah kantos Pak ya nama muang kengkeng aku diajak sholat muang muncul matin teh hayya ala sholat siap tuh Pak hayya ala sholat oke sedeng deui muang juga enak muang hayya ala falah kagok kerja congene di sawah muang juga enak muang awas bener ya jadinya ada saksian. Bapak-bapak siap memang bakal ngabri ya, menghidupkan berupa berjamaah 5 waktu di masjid. Siap kira-kira? Oh mantap. Sedang bapak siap tuh. Aduh masih kena kurang bapak. Ya kurang tambahan di sini. Bisi kurang kuat kan. Oh Pak bener. Berjamaah di masjid. Kalau bapak ibu pikirkan
Ini dijelasan baik. Ternyata amal bapak ibu yang paling pertama dihisab sebelum sedekah, sebelum hajian, sebelum puasa ya kan ya. Sebelum sedekah ya kan ini ada benar. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu awal ma yuhassabul 'abdu yaumal qiyamah. Yang paling pertama dihisab nanti yaumul qiyamah adalah sholat. Idza sholat salu asairu amali kulli. Apabila sholatnya mantap, apa? Kurang pas ya. Apabila sholatnya mantap, apa? Gitu. Kurang kompak ya. Sholatnya mantap, maka amalnya seluruhnya akan mantap. Lalu sholatnya mantap, amalnya bakal mantap. Begitu ya kan dia sakit. Punten pengersannya, bingung kan ada dua pas yang bisa gitu. Biasanya pakai bobot yang tadi. Toh kali ini digital. Cara memakmurkan masjid tadi dengan berjamaah. Poin yang terakhir hadirin, yang dirahmati Allah Taala melalui momentum yang luar biasa ini. Bapak Ibu mesti merasakan kebahagiaan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan bagaimana kalau Bapak Ibu Allah hadirkan di benua Eropa misalnya, atau di Jepang misalnya, atau di Amerika misalnya, atau di Cina misalnya, yang lalu kemudian tidak diberikan kemerdekaan untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu dengan merdeka. Saya punya teman Pak, sama ya. Lalu kemudian ditugaskan di daerah Cina waktu itu, ingin sholat berjamaah itu susah. Jangankan sholat berjamaah, untuk Jumatan 1 pekan 1 kali sangat susah sekali. Ditinggalkan KTP, sabar ditinggalkan KTP, dicek dulu aku. Setelah itu boleh diizinkan tapi tidak lebih dari 5 orang dalam kayak. Tapi alhamdulillah hadirin, melalui panitia ya, yang diamiri oleh Aganda ya, malam hari ini semoga Allah berkahi usianya amin ya. Lalu kemudian kita merdeka, bapak-bapak berita bisa barang ini masjid dia mantap mau dipulangkan. Sehari mereka-nya ini belum memutlakan, sehari ditolakkan otomatis ya. Ibu-ibu pada berjamaah, bapak-bapak pada berjamaah di masjid dia mangga insya Allah merdeka. Asal berjamaah nanti nama benar. Yang terakhir dari berjamaah jam 11. Masya ibu, dari jam 11 bersamanya, mainnya saya ya. Artinya apa? Kita merdeka ya. Sholat 5 waktu di tempat ini merdeka. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang menahan, ya. Tidak ada yang mencurigai dan seterusnya. Maka oleh sebab itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, barangkali sedikit ya. Ini bagi sono kauran patrol atau kauran sono gitu. Kita ingin menyampaikan 5 poin berupa supaya nanti berjamaahnya menjadi mantap. Menjadi apa? Menjadi mantap. Ya, sampai para ulama rumuskan ya, khamtul istidadi li huduril jamaah. 5 perkara yang mesti kita siapkan ya sebelum hadir berjamaah, yang ini merupakan ibadah besar yang sering dilupakan. Al-awwal, yang pertama, ilbasul zinatil libas. Yang pertama, pastikan sedangkan Bapak Ibu angkat ke masjid, angke rangsukan anu saya. Tapi ini belum pakai pakaian halus. Saul Allah Taala. Kata Allah tegas menyampaikan, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Mulai termasuk fikih masjid, masjid ya. Tadi saya kurang mendengar atau bahkan tidak mendengar ya. Saya ingin menyampaikan itu. Jadi Bapak Ibu waktu dididik ada cecepengan, dan rumah kaitan dengan masjid. Yang pertama, pakai pakaian terbaik, bukan termahal. Benar. Ibu misalnya dari grup ibu-ibu kawasan, grup WA,
Min. Ada orang pakai tiup aja pengajian di apa? Terus sana pakai yang kata aja hijau dan kemarin. Amun sana hijau masih gak alur hijau. Makan mana tuh sana? Kata kemarin di pasar baru. Oh enggak ya. Rumah sana apa halus. Karena kata Allah, pakailah pakaian yang bagus. Indah kulli masjid. Doa yang sakit itu yang pertama pakai pakaian terbagus, ya, anu rapi, anu mantap. Ibu-ibu pamirama, kita mau kenal pas duduk mulut, cemetingan, sok ke meja. Ya. Jangan salah ibu masukkan. Pak, itu dia yang kita mau kenal, terus minum cemeting. Kalau satu ibu nak saya kencan orang kali, kemana ke pasar baru? Di bawah aku salah kerja di pasar baru. Putar, lantai kiri, lantai dua, lantai lima. Balik ke Kalimantan, mau kerasa kaca. Cek pemajikan nanti apa lain ada muli. Kalimantan kurang ningalian belah. Atau ningalian. Mesti jangan ya Allah. Dan ada keinginan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan sebelum berangkat ke masjid, bapak-bapak wudhu di rumah. Ini sunnah yang meninggal. Ya, dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi thumma raha ila masjid. Siapa orang yang wudu di rumah kemudian berangkat ke masjid. Oh, berarti wudu teh yang mukimin di mana? Di bumi, Pak. Kecuali yang sandiwara itu atau listrik goreng itu sana naik dari mangga di masjid. Anangin sunnahna tentang wudu di mana? Di bumi. Sabada wudu kumaha rak si bapak ada balai majen ke masjid, angge sendal dahulukan dengan kaki sebelah kanan, bukan dengan tangan sebelah kanan. Kira-kira tangan sebelah kanan bukan? Jadi orang angge dahulukan kaki sebelah kanan. Itu siang naman sepele tapi aku membayar. Nah, Umar kita dalam satu riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yu'jibat tayammun fit tanaquli. Beliau alaihi wasallam sangat senang ketika memakai sendal mendahulukan kaki sebelah kanan atas, Pak. Jadi ayeuna bapak balik angkat ka masjid teh rak numpak awan sendal teh payungkeun sampean anu dugi ka masjid lepaskeun sendal boleh dibawa ka masjid oke mulai mah ya lepaskeun eta sendal teh dahulukan kaki sebelah kiri. Ini hal-hal sepele tapi penting supaya lalu kemudian hati hidayah dan taufik dari Allah Tuhan. Yang jiwa saya digenggam Allah Taala. Kullu mu'tasimin 'ala al-kitab wa sunnah fa huwa 'ala nahji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berpegang pada Alkitab dan sunnah, apapun perbuatannya, selalu berurusan dengan Al-Qur'an, selalu berurusan dengan dalil, dengan keterangan, dengan burhan syar'iyyun wa 'aqliyyun, maka hidupnya akan bahagia. Jaminannya Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Kamu kala Rabbul Alamin, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar sekali. Halo. Karena saya nama jadi kayak ini tadi akhir rasukan anu kedua payungkeun sampean duwi ka masjid lepaskeun sampean untung atuh kitu mah kamu sih ini lepaskeun sampean kiri untung artinya sendal lepaskeun bener. Poin yang ketiga kita percepat ada 5. Poin yang ketiga, pastikan bahwa ibu dan bapak, wabil khusus bapak-bapak, ketika sampai di masjid maka dahulukan kaki kanan lalu kemudian bacakan doa.
Kalau pengen terangnya, pas katalan, pas doa berkah ke masjid anu poho teh. Sabah ada sampai di masjid catat. Bapak-bapak anu sameme tuang jengkol, ibu-ibu anu sameme antara naon bawa bodas, ngedit. Satu acan aman ya kalau baik ya. Ada bibir tina bau jengkol sang putih, kayak itu ngomong bodas aja ngomong burung gitu sanes. Catat, tidak boleh kita melangkah masjid dalam keadaan suasana mulut kita tidak aman. Dalam satu riwayat yang sahih, man akala tauman wa bitharahu falya'tazilna, rawahu Muslim. Siapa orang yang memakan bawang, bentar, ya, ada bawang bombay, bawang berem, bawang bodas, dikiaskan oleh para ulama. Imam An-Nawawi mengiaskan jengkol, bentar, bedai, maka jangan dekat-dekat pada masjid. Atau senawan, ini ada indikasi bahwa masjid mesti steril, terbebas dari bau jengkol, terbebas dari bau bedai. Dan arah satu musim bapak gerasau waktu hari itu. Kalau bah dinasar kita digiring ke saudara jengkol sebobok kayak gini. Kalau bah takbir kada ketebak kipas angin gitu. Kalau bah Allah terjebak. Hal ini tekan gigiran aja bisa aja. Baik itu nabi imam lebih ke batu ke imam sami Allah. Kubrak teh. Atau anjur berjamaah teh. Lumawi sal Rasul bentar kebersihan masjid mesti dijaga. Dikiaskan bentar dia ashabul hudud anu sedudut bentar. Ayeuna ya. Kalau bapak dari ibu Matara awaran Indonesia bentar. Ini pun dikiaskan bersihan heula di luar. Ini mau izin mereka ya. Masukan dari saya ke masjid mesti bersih. Sok sanawas tara sekudut punten di masjid malu aman. Nah, margina eta bahasa Rasul tegas montong ngedegetan masjid. Harusnya jangan masuk masjid orang-orang yang membawa suasana yang tidak sedap, yang membuat pingsan orang lain. Kiaskan bau kelek biasa tuh, biasa. Anak sedikit juga, ini aduh, putih aku, ini aduh, jumir teh, masya Allah. Lebih disesep, lebih karasa jaga kata. Bentar, pastikan masuk ke masjid. Sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bitaqayyubi 'ala rihil mis. Silakan kasih harum. Bu. Asal nginya sekitar. Pamit ke mana? Dulu bapak pernah kayak orang dia. Hari ibu sengit kamu tukang beca kamu salaki. Kamu tukang gojek kamu salaki. Hari ini menyebabkan masalah lagi, hari pikir salaki mau tumila, panjang, karena sirah salaki loge. Jangan ada dusta di antara kita. Perempuan haram memakai harum-haruman kecuali untuk suami. Bentar. Bagaimana laki-laki? Nah di sini di antara sunnah yang beliau tidak pernah tinggalkan itu tato jubah. Tato yang itu sesengitan pami kapungkur nage. Kayu gaharu ya, sepuh kapungkur nage menyan. Berarti muringkah itu, gitu. Bapak-bapak yang menyanggah di rumah, tidak sana sebulannya, pada sopan, gitu. Ada apa mereka? Beberapa orang, kalian muringkah menurut kan? Ya, terus nama, ayo nama tuh, kayak Omar Genso, misalnya, waduh, ya kan? Roy Martin, macam gitu lah, ya kan? Ayah gitu, Roy Martin, minyak, ya. Apapun pokoknya minyak sengit lain minyak jelantah, bukan? Ya, yang membuat harum nyaman kita berjamaah. Pak, bukan? Bagaimana kita akan nyaman berduaan dengan Allah dalam keadaan suasana tidak nyaman di masjid ini? Maka saya melihat luar biasa. Tas mati sanes, ya, kipas angin, ditinggal, ya karpetnya melimpuk, aduh, betah, mansare. Karena sana zikir ya. Suantemik atau raos. Tinggal sekarang program siapa imam yang suaranya mantap. Panu dan ada gitu. Kayak sepada jam insya Allah
Ayo makan halus kali tinggal dan kemakmuran, gitu kan? Kayak jam-jaman sekian lewat kesana. Tapi suara indah, aduh luar biasa. Wah, sendiri mah yang tuan, isi diwarna, jadi buruk ya. Wah, yang tuan masalah halus. Tos, detik, ya. Poin yang terakhir hadirin. Disinilah poin penting. Karena ini masjid milik Allah. Kondisi tidak sampaikan. Yang lalu kemudian aminnya di sini ada ya, dan beberapa anggota panitia. Maka ini masjid tidak akan hidup tanpa dukungan, ya, tanpa ada gerak, tanpa ada kebersamaan, kekompakan keluarga masyarakat sekitar masjid ini. Saya tanya dulu, siap bapak-bapak kompak untuk memakmurkan masjid ini? Siap? Ibu-ibu siap untuk menghadiri pengajian? Ibu-ibu siap? Sip. Catatan berikutnya, hadirkan mu'alim dan mubalig yang berkualitas kondisi. Karena ini masjid akan dibawa menuju Allah. Bagaimana mungkin kita akan berubah dari suasana guluman, ya, bodoh atau loyo tempat diapalkan agama, lalu kemudian dihadirkan balik yang tidak berkualitas. Berapa untuk bayar harga balik jauh lebih mulia ketimbang kita beli barang-barang yang berkualitas di rumah. Betul Pak? Berapa? Mau kita sampaikan? Mahal, betul. Ilmu itu sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kita ibadah lalu kemudian sampai di hadapan Allah sementara ibadah kita bertolak belakang dengan ilmu yang disampaikan Allah dan Rasul. Dalam satu riwayat yang sahih, beliau Rasulullah SAW sampaikan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa." Siapa orang yang beramal yang amal tersebut tidak pernah dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW dan para sahabat tabi'in, maka amal tersebut mardudatun la tuqbal. Amal tersebut tertolak dan tidak diterima. Pertanyaannya hadirin, bagaimana kita tahu amal-amal terbaik? Bagaimana kita tahu apa perusahaan amal kalau tidak tolakul ilmi? Ini pentingnya kajian. Bahkan orang-orang yang lepas dari ilmu maka hidupnya akan sesat. Mohon saya sampaikan. Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawa, beliau pernah menyampaikan man farraqa dalila dhalla sabila. Yang kembali dinukil oleh murid tercintanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Siapa orang yang lepas dari ilmu maka sesat hidupnya lupa. Apalagi ini urusan beribadah kepada Allah Taala. Bagaimana mungkin kita akan marah dalam ibadah? Betul Pak? Halo Bu, halo. Ayo ngarang pelajaran naon Bu? Bahasa Indonesia orang pintar sih kan, kemudian dibawa kakak ya. Ngarang itu pelajaran bahasa Indonesia. Ibadah itu bukan berdasarkan ngarang, bukan berdasarkan keinginan hati, bukan berdasarkan orientasi akal, tapi dasar di dalam agama itu dipastikan adalah ilmu yang terambil dari Al-Quran, Al-Hadis yang disampaikan oleh para ulama. Sepakat Pak? Bu, sepakat? Waktu itu Allah Ta'ala tantang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata orang Yahudi, orang Nasrani, lan yadkhulal jannah illa man kana hudan. Jam orang Yahudi mau masuk surga, satu masuk surga Islam, kecuali Nasrani, kecuali Yahudi. Jam orang Nasrani gitu. Umat Allah dalam surah Al-Baqarah, tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka saja. Jadi orang Yahudi mengaku yang akan masuk surga itu Yahudi, Islam, Nasrani semua. Jika orang Nasrani masuk surga dan Nasrani, Yahudi, Islam semua. Jika Allah naon, tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka saja. Itu hanya keinginan mereka saja. Bagaimana kata Allah? Hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Catat dengan tindak mas bermati kita. Hatu burhanakum. Datangkan bukti. Oh, enak mengerti. Mana buktinya? Kalau betul kita akan berjalan menuju surga, kita beribadah dasarnya karena Allah dan Rasulnya. Mana kata Allah bukti? In kuntum shodiqin, kalau seandainya antum sekalian
benar-benar orang yang benar, yang jujur, benar dalam ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, khawatir apa yang kita perbuat, yang lalu kemudian mengatasnamakan ibadah, tapi tidak sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi capek gawe, oh ayat yang menyambut. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wis 1 jam ya. Karawas 1 jam deh. Pak karawas deh. Ibu karawas deh. Oh ya, kayak gitu. Oh, di atas karawas. Capek deh. Oh, aing capek. Benar namanya. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam itu indah. Ya. Mari kita bersama-sama duduk pada masjid, berkoordinasi dengan PKKN dan Pak Ganda, munculkan program-program terbaik, memberikan ya ulah judas ya, jangan egois, beda bendera beda dan seterusnya. Demi Allah bahwa yang jiwa saya di genggaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dititik beratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu, koma montong Bapak Ibu maut, kecuali bina keayaan Islam. Sana bina keayaan NU, sana bina keayaan Persis, sana bina keayaan Muhammadiyah, sana bina keayaan Al-Ihsan, Jamaatul Tabligh, Sufiyah, Turukiyah, dan apapun yang ada di Indonesia ini, baik yang legalitasnya tegas ataupun yang masih abu-abu, tapi yang Allah wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali kau sambut kematian melainkan dalam keadaan Islam. Atas Pak, sepakat yang Pak, mau apa? Beda-beda mau kolot beda-beda. Tak gitu, beda macam nama gini, domoal ya. Kalau sahadatnya beda, baru kita perangi. Sepakat Pak? Oh, lamun kiblatna kacilin, siap kita perangi. Sepakat? Tak gitu. Quran ada diganti kalau gaple, kita baru perangi siap. Wah, itu ya. Sip kayak gitu mau. Cekak punya bagiannya. Nah, atas kan. Ayo nasi mas terus. Bapak Ibu hadirin, ada pengampunan itu. Diberi tepi itu, ya. Beri tepi. Nah, sekiranya sama, kan. Rumina cekak. Kita simpulkan memakmurkan masjid, catat, ya. Dengan 2 keadaan. Pertama, bangun masjid, rapikan masjid, jaga kebersihan masjid. Yang kedua, hidupkan di dalamnya dengan aktivitas ibadah yang berkualitas. Lalu kemudian siapkan ketika akan berangkat ke masjid. Pertama, pakai pakaian terbaik, sesengitan, sanes, dahulukan kaki sebelah kanan, lepas kaki sebelah kiri. Lalu kemudian sampai di masjid, jangan lupa sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid tepat gaya dari hadisnya juga. Nami tahiyatul masjid ini adalah rumusan para ulama. Ya. Jadi tahiyatul masjid istilahnya sholat 2 rakaat qabla an yajlisa. Jadi sebelum duduk Bapak panggil ke masjid sholat 2 rakaat. Lamun lepas ke masjid sholat nanti qobliyah duhur 2 rakaat sadana cari lepas itu oke tahiyatul masjid. Kata sama sana. Bapak lepas ke masjid bukan ya. Pada sholat qobliyah sholat 2 rakaat itu termasuk di dalamnya tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ini penamaan yang dirumuskan oleh para ulama. Dalam hadis tidak ada istilah tahiyatul masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, rutinitas itu bawa sapaan majelis, jangan sapakan ada agung cukup dulu jembar Quran ada. Oh ini aja mau kasih hati, kasih batas, kasih sampir, kasih faktolah pun dan sejak tawakuf tidak terasa dengan kira dan sikuling ya. Mudah-mudahan insya Allah Ta'ala sana sewaktos Allah Ta'ala panggil ulang biasa pada pantri insya Allah. Alhamdulillah azan Allah wa iyyakum wa aku minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.